Uli teh kan sama punya cita-cita jadi sekdi. Amin. Amin ya Allah. Keinginan bukan jadi sekdisnya, mungkin ingin lebih berkembang dalam karir dan dalam hidup mungkin Pak. Lebih banyak mungkin di karir sekarang seperti apa, yang bagusnya seperti apa, mungkin bukan buat Ruli sendiri Pak, buat rekan-rekan di sini dan teman-teman yang di luar sana Pak. Saran dan kiat-kiatnya gitu Pak. Ini rahasia perusahaan ini. Wah, kan mau pensiun ya, turunin ke kita. Iya lah, turuninlah ke kita. Jadi kalau menurut saya pertama harus bergaul. Jaring relasi. Jadi bergaul. Jadi bangunlah networking. Iya betul. Kemudian saya punya 3 hal yang ingin saya sampaikan sama kalian. Makanya semua amin nih bakal jadi orang-orang hebat. Amin ya Allah. Tapi itu kan harus ada ikhtiar. Iya. Nah, ikhtiarnya pertama adalah casing. Wah, casing. Penampilan. Casing, performance. Casing itu bukan alisnya digini. Iya. Alisnya diwarna. Itu bagian Alisnya bagian diwarna dari dari itu. Casing Bagian, dong. Pak, Jadi itu harus bagian. perform. Ya. Perform. You are the best. Kata muridnya. Jangan jadi aktivis. Yes, gimana Pak? Lu banyak kali tukar dia maneh mah cenah aing ngajar wae murid maneh teu ngartieun. Oke, not. Ya harus think globally, act locally. Iya, Jadi betul, harus betul, mengakar betul, kita. Catat ya. Nanti ada Takut testimoni lupa. loh. Ada Iya. testimoni. Siapa yang mau mementahkan Pak Cucu? Jung tanya muridnya. Oh, Pak Cucu mah the best. Kata murid di kelas, dia ngerti ngajarnya enakeun. Humor. Cek guru jadi kepala sekolah, sekolah semua jadi bagus. Jadi casing, di casing. Jadi casing itu perform gitu. Oke? Dan itu harus update. Ya harus bergembira dalam casing kita, dalam perform kita. Yang kedua branding, harus di branding dong. Kan sekarang kalian zamannya, Iya. ya kalian punya media sosial, ayo dong. Ada Facebooknya, ada Instagram, ada Twitter, branding. Kalian lagi ngajar, lagi bergaul, jangan aneh. Guru kok yang di brandingnya lagi ngojay, lagi karaoke. Itu Pak. Jadi yang di branding guru itu yang bukan keprofesiannya, tapi lebih ke kacamata hitam gitu di mana. Branding dong. Coba lihat kalian dokter. Dokter tuh dia nge-branding. Iya, bener. Dia ganti. Kliniknya Dia klinik dia gitu, dia branding, dia posting, dia ya. Iya. Betul nggak sih? Betul. Biar orang mau datang benerin giginya nggak takut, itu alatnya udah jadul. Nah dia branding, klinik saya alatnya sudah gini loh. Maka yang harus kalian branding itu adalah praktek-praktek baik, mengajar, lagi hubungan dengan murid, indoor, outdoor, apa deh. Jadi kalian juga harus menjadi bagian dari pergaulan. Sekarang ini kalian mulai. Jadi cek orang Sunda mah ulah otokowo. Otokowo teh. Apa ya Pak? Jujur saya nggak tahu. Tegaul, cici. Burung batok. Kuleun. Jadi casing, branding. Yang ketiga apa? Quality dong. Kualitas. Saya punya istri juga sudah usianya nggak jauh dari saya. Dia kan nge-branding. Alisnya digalui. Mamah Tea. Iya dong. Yolan udah nge-branding. Yolan udah nge-branding Pak dari Tapi sekarang. kan juga harus Aduh. quality. Betul. Ya, jangan alis yang asal garis ya Pak ya. Bukan, alisnya udah bagus. Pas itu hanya untuk orang lain. Buat akunya mana?
buat Kalisna anak juga ya. zaman. Quality. Iya. Udahlah ngomongnya ngejelasin yang lebih detail. Jadi jangan Jurnalis jangan gitu. kebohongan publik. Wah, kan gitu kan. Kalian jago branding di mana-mana, ternyata ngajarnya nggak benar. Berarti ini Intinya itu ya. suatu ini remake. Tapi tidak cukup quality, sebab harus didengar orang. Betul. Jangan kita kayak gini yang ngajar. Ya, yang sekolah penting mah sama- ngajar halus ya. Ngajar nu penting mah halus we, itu hanya quality. Iya. Tapi juga casingnya harus bagus. Jadi di casingnya dari Harus beriringan. perform ya. Seimbang ya Pak? Ya, Tadi Bapak seimbang. seimbang ke atas sama Nah, samping. Seimbang Jangan kayak nanti ini. juga jabatan atau apa itu ngikuti. Ya saya ingat itu apa? Kata-kata si Bapak gini. Yang mana? Yang mana? Begitu kesejahteraan naik, kualitas juga harus naik kan ya. Oh, iya. Ini juga kalau misalnya kita populer terkenal gitu Amin. ya. Cara ngajar juga jangan kalah gitu Iya. kan ya, Pak. Iya. Begini, coba lihat tantangan kalian di dunia medis dengan dunia pendidikan. Ini ada kondisi yang sangat paradoks. Pertama begini, penguatan di pendidikan itu terlalu concern kepada penguatan manajemen, bukan pada penguatan profesionalisme guru. Buktinya apa? Saya mau nanya sama kalian, pernah nggak datang ke rumah sakit? Iya. Nengok Iya. Hasan Sadikin, Boromius, Iya. apa? Saya nanya, tahu nggak siapa kepala rumah sakitnya? Enggak. Urusan nggak? Enggak. Tapi kalian tahu nggak siapa? Bisa jadi tahu ya, siapa dokter ahli kandungan di rumah sakit itu, ahli jantungnya Iya. siapa? Jadi lebih kepada profesinya yang diketahui publik. Tapi di sekolah, Kepala sekolahnya mana? Gustino Agung, anu top teh kepala sekolah nawe wungkul. Itu kepala Mana? sekolahnya mana? Bukan gurunya. Kopsek masaha. Jadi manajemennya aja. Manajemennya aja, maka kalian harus nge-branding. Jadi yang di brandingnya hanya kepala sekolahnya aja. Spanduk kepala sekolah yang muncul. Betul nggak sih? Betul betul Pak, betul. Di web hanya kepala sekolahnya aja, mana gurunya? Iya. Tetap ketika kita masuk ke rumah sakit, belum lama ini saya, sekitar 3 bulan yang lalu lah, saya ke rumah sakit swasta di situ. Poster-poster itu Perawatnya. Dokter dokter perawat. ahli ini, profesor anu, dokter ahli ini, dokter. Lalu rumah sakitnya nggak kelihatan. Iya, benar. Jadi ini nih, saya yang paling ironis ketika saya jadi kepala SMA 3. Ketika di akhir pengumuman hari Sabtu, waktu zaman passing grade pakai nem, Iya. jam 3 sore saya tutup jas karena orang sudah kan itu real time ya. Iya. Itu Allahu Akbar, subhanallah, ada yang sujud syukur, keterima di SMA 3. Oke, saya deketin, Bapak senang anak, alhamdulillah, anak saya bangga punya anak di sini. Oke, saya tanya ya, Bapak, ada nggak guru di sini yang Bapak kenal? Nggak ada. Kok jadi mana kakek keluhan punah? Nah, Benar. tapi ketika Anda membuat pilihan atau siapa nanti, belum ya sekarang. Belum. Ketika masyarakat mau melahirkan, ibu-ibu mau melahirkan, pilih rumah sakitnya atau pilih dokternya? Pilih dokternya. Dokternya. Kenapa Anda dirawat di Pengen dokter situ? ini, ya. Karena dokter yang ngurus saya ada di situ. Iya. Betul. Masa datang ke rumah sakit? Kenapa ibu kan lahirkan? Saya dokternya duka. Ini kan bukan ngejar rumah sakit. Bukan. Nah, Iya. ini yang harus dibangun ke depan persepsi publik. Agar tidak muncul negeri minded, favorit minded yang nggak jelas, itu Iya. irasional semua. Betul. Nah, caranya apa? Ayo dong gurunya branding, nge-branding dirinya. Saya baru pernah menemukan testimoni dari SD. SD aku temukan. Bu, kenapa ibu pingin di sekolah SD? Ini gitu. Ini Pak, itu ada guru kelas 1 yang bagus di sini. Seneng saya. sampai ininya ya terkenal banget sih Iya. dengan Sampai sistem dan berarti. cara pengajaran. Nah, itu populer sekali untuk SD karena kan anak SD kan baru pertama orang tua. Iya. Nah, saya ingin kalian sekarang ada yang SD semua ya. Iya, kita semua SD Semua. semua.
itu bagaimana populer. Jadi Ruli itu harus dicari oleh orang tua siswa dimanapun Ruli berada. Udah ini Pak, udah. Jadi ini Lagi hutang. Jadi trending topik Jadi trending dari orang tua murid Sabang. Saya menemukan itu, saya menyebut aja, tapi jangan menyebut sekolah. Iya. Iya. Tapi saya ada menemukan itu. Iya. Insya Allah berarti keren banget ada ya Pak ya. guru SD, tapi yang dicari kecenderungan kelas 1. Karena dasar banget sih ya buat orang tua gitu. Ya mungkin karena dia sesuatu yang baru Iya, mereka tuh harus untuk memilih yang mengenal baik. huruf, mengenal angka kan di SD. Iya. Dan Iya. cenderung orang tuanya juga bukan hanya pinternya gurunya, dia punya trust. Iya. Kan melang hatena masih nyahkeun ka budak atuh. Pasti. Juga nyihapekeun gitu. Iya. Komunikasi batinnya bagus. Itu saya menemukan di SD. Gitu. Jadi harus bisa seperti rumah sakit. Jadi ulangi lagi yang tadi ya. Casing, branding, quality. Passing, branding, quality. Iya. Untuk sekolah ada lagi satu, environment. Environment. Iya. Isu-isu tentang lingkungan itu harus menjadi itu sebuah keniscayaan untuk lembaga pendidikannya. Orang harus aware dengan lingkungan. Begini, saya ingin menyampaikannya. Masih direkam ini? Masih. Masih Pak. Santai Pak, santai. Berbicara pendidikan itu berbicara tentang masa depan. Betul nggak sih? Betul banget. Betul kan? Iya. Kalian sekarang guru SD atau guru SMP, menyiapkan anak kita di usia berapa sih untuk menjadi mandiri? Apakah lulus SD lantas dia bisa langsung menjadi pilot? Kan tidak. Iya. Berarti di usia 25 tahun taruhlah. Sedangkan murid kalian lulus aja baru 12 tahun. Iya. Berarti pertanyaannya adalah kalau kita berbicara pendidikan itu harus bisa menjawab untuk taruhlah masa depan. Pertanyaannya, sudahkah kalian bisa meramalkan masa depan itu? Iya. Apakah teknologi 20 tahun yang akan datang akan seperti hari ini? Apa? Iya, betul. Iya. Tidak ada yang tahu. Apakah sistem pemerintahan masih seperti ini? Tidak tahu. Iya, betul. Apakah sistem ekonomi akan seperti hari ini? Jadi kalian mengajarkan apa? Tapi ada yang tidak berubah. Kalau hari ini orang harus jujur, 20 tahun yang akan datang orang harus tetap jujur. Attitude itu. etik. Itu Kalau hari ini orang disiplin, 20 tahun yang akan datang harus. tetap disiplin. Nah, maka penanaman pendidikan karakter ke anak-anak itu jauh lebih penting. Jangan kejebak sama KKM. Nah, akademik lagi. Sebab itu akan rusak. Iya. Pesawat memang nanti nggak bunyi mungkin ya Pak ya? 20 tahun yang akan Ya itu datang. dia. Nggak ada yang Apalagi guru nanyain siapa Menteri Dalam Negeri sekarang. Ngapain ditanyain? Nanti udah berubah 20 tahun yang akan datang. iya betul. Kan ada reshuffle kan. Iyalah. Saya punya ide sama angkatan kalian. Terus terang saya bikin exercise. Exercise-nya adalah saya menghadirkan komunitas Kacapi. Di dalamnya berbicara tentang pupuk, ada Kinanti, ada Asparadana dan sebagainya. Dan di dalamnya sebetulnya yang saya yakini itu sangat penuh dengan makna-makna pendidikan karakter. Saya mengundang para kepala sekolah muda yang bergabung dalam si Kasep, biarin lah saya sebut aja. Seleksi Siap, kepala siap. sekolah. Oh, ya, Pak. Itu pada saat Kacapi itu melong, nggak ada yang bisa, nggak ngerti apa itu Asmarandana, apa itu Kinanti, Apa itu? Sino. Loh, kamu kan sebelum ini guru kelas, saya bilang. Kalau guru olahraga bilanglah, aku kan guru olahraga. Agama, aku kan guru agama. Kamu guru kelas dong. Saya punya ide. Coba aksi angkatan kalian itu satu belajar. Ayo sama-sama kita belajar
lagi mungkin siapa yang mau mewariskan ini? Iya betul. Udah kletik bisa ngapung, babaku ngapung peting. Siapa lagi yang mau mewariskan? Dan itu nilai-nilai pendidikan karakter. Wah, enggak milenial. Siapa bilang? Orang Jepang, orang Korea itu basisnya budaya. Budaya mereka Nah, sendiri. jadi saya punya usul, punya saran sama komunitas kalian. Yuk kapan belajar? Minimal kalau nggak salah menguasai 16 atau 17. 17 Pak. Buku itu kalau nggak Syukur-syukur bisa memainkan salah. kacapi. Kecampina. Sok, ini masukkan. Saya punya komunitasnya Oh. untuk nanti menjadi sama-sama lah kita belajar. Bukan apa-apa, saya kaget saya. Saya tuh terus terang aja. Secara pribadi saya tuh bisa bacaan surat itu dari guru. Ya. Agama. Masa hadoy atuh. Guru agak. Isi bagus. Saya bisa lagu Indonesia Raya siapa? Dari guru. Saya tahu lagu-lagu wajib dari guru. Saya tahu tentang lambang negara ini Dari guru. dari guru. Kecuali guru bahasa Inggris, Pak ya. Iya ingat waktu itu. Termasuk saya nitip aksara Sunda. Hampir habis. Iya betul. Siapa lagi Iya betul. kalau bukan guru? Nah, Anak caraka. jangan sampai seperti tanaman yang hilang spesies, nggak bisa diciptakan lah. Iya betul. Betul kan? Iya. Spesies itu nggak bisa diciptakan, baik tanaman maupun hewan. Hewan. Kalau spesiesnya udah hilang ya nggak bisa Iya diciptakan. punah aja ya Pak ya. Nah, siapa yang mau jaga ini? Wah, ngapain sih Pak dijaga? Loh, Nilai. itu kan kearifan lokal, itu kan ciri bangsa Iya. di budaya. Betul nggak sih? Betul. Nah, maksud saya tuh jangan, saya ingin kalian milenial, aku kolotnial, tapi juga berakar budaya. Iya. Ya, tetap sebagai bangsa-bangsa maju begitu. Iya. Bangsa Jepang, bangsa Korea, tetap dia. Suatu waktu kalian ada pertukaran guru. Bodoh. Pasti bawa budaya ya Pak ya. Iya, saya waktu itu silakan Indonesia tampil. Iya. Ngapain? Ngapain saya nampilin apa? Ya, malah kebingungan. Bahkan banyak dari Kan nggak bisa Anak stand saya up yang comedy nomor bahasa 2 Sunda itu ya? pertukaran pelajar ke Amerika. Pasti diminta budaya. Yang juga ya. lucu apa? Bukan kursus bahasa Inggris yang lama. Kursus nari, Jaipong. Jaipong dulu. Betul. Kursus 6 bulan dia. Betul Kursus nari. sekali. Sebab di sana harus tampil di Harus beberapa Betul, sekolah. betul. Nah, loh saya bilang. Iya. Pertanyaannya, siapa gurunya? Akhirnya kursus lagi. Iya betul. Ya. Gitu ya. Jadi Iya, nggak PR apa-apa ya. banget. Jadi kalian itu jadi jangan terlalu masuk ke wilayah. Ya sorry ya. Ya. Kalian kualifikasi lulusan Satu Satu. PGS. Ini ya semua. kan belum tentu semua diajarkan. Iya belum tentu. Dan sebagai kritik bagi kalian, apakah kalian lebih hebat dibanding guru-guru SD dulu? Belum tentu. Guru-guru Mereka yang SD bikin kita jadi kayak gini. Iya. dan guru-guru SD dulu yang mengajarkan kacapi, mengajarkan guru. Iya. Betul betul. Jadi kalian mau mengajarkan apa? Iya. Jadi sebetulnya kalian mau mengajarkan apa sih? Mengajarkan kebudayaan apa sih? Peradaban apa yang mau kalian wariskan? PR banget. Iya kan? Jadi kalian mau mewariskan apa? Kalau saya sih Langsung dia. harus mewariskan peradaban, Betul banget sih Pak. kebudayaan. Iya. Oke, belajar. Makanya kita belajar bareng-bareng. Jangan nunggu diundang Pak Kabin P3TK. Siapa? Ada workshop. Wah, mendingan empowering. Iya benar-benar. Yuk kapan belajar kacapi, yuk kapan belajar aksara Sunda. Siap. Dari entitas kalian. Iya Pak. Oke. Nah, enggak? karena waktu juga nih ada lagi Terakhir yang mau Banyak banget tuh dibicarakan. jangan udah Iya. Oh, banyak banget. tertampar. Sampai kita tertampar ya. Kita tidak bisa. Iya nggak? Ternyata kita Tidak teh bisa. masih Tapi Iya, memang Masih jauh banget Pak. Titik debu saja. Ke titik debu. dan memang sangat Learning by doing. iya. Iya. Indonesia Learning by tuh doing. justru Betul, Pak. terkenal karena budayanya dan jangan Ya, sampai nggak ada kita Indonesia kalau nggak ada budaya. Iya betul gitu kan kayak orang-orang tuh ngelihat ih keren banget tuh Indonesia dia punya
punya tarian, dia punya bahasa, dia punya ini gitu ya. Mereka datang ke sini tuh karena keragaman budayanya kita. Kok kita nggak mewariskan budaya? Nah itu yang jadi Gurunya juga tanda nggak bisa nih. kan gini Pak, si Kasepnya kan guru saya waktu itu. Nah saya tuh tidak belajar. Nah sekarang saya mau belajar untuk bisa mewariskan gitu. Jadi ada hal yang, tapi kuncinya tadi itu lebih kepada empowering, pemberdayaan entitas. Mungkin waktu itu kita lengah sebab guru itu selalu menunggu program pemerintah. Nah itu betul Pak. Jadi bukan kesadaran belajar. Kalau program pemerintah, guru tadi jumlahnya 20.000. Mau kapan antrinya ke situ kebagian jadi peserta workshop? Dan jangan lupa pemberdayaan ekosistem pendidikan, termasuk PGRI. Mendorong itu. Maka doakan Bapak, ya Bapak didorong untuk menjadi ketua PGRI Kota Bandung. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan. baru Tapi lagi nih ke depan, nggak Pak. tahu nih bakal jadi atau tidak. Cuman aspirasi sudah dari sana sini. Agar biar nanti PGRI-nya betul-betul memperkuat marwah guru, profesi guru. Iya, amin. Jangan malah gerak jalan aja. Yang terkenal teh PGRI teh gerak jalannya lagi apa Nanti ya? mah kita rubah lah. Nah, itu bareng-bareng sama kalian nanti. Iya, keren. Mewarnai. Ada mau nanya juga Pak, kan kalau di dokter itu sudah terpusat nih Pak, Ide. Iya, Iya, di ID. Nah untuk di organisasinya. guru itu, kenapa pemerintah belum coba memusatkan di salah satu profesi itu, Komunitas komunitas profesi. profesinya itu? Dijamin oleh undang-undang. Justru jangan dibalik. Kalau dokter itu menurut saya malah tidak sesuai dengan undang-undang. Jadi kebebasan berserikat itu kan dijamin undang-undang. Manifestasinya terserah. Kalian sekarang bikin ini, bikin itu terserah. Tapi yang penting nanti terbangun sinergisitas. Sinergisitas, kolaborasi, sinergisitas. Dan jangan alergian. Wah dia mau orang pagi, aku mau orang PGRI, apa? Betul. Biar Pak. saja semuanya. Dia mau orang ini Enggak. Jangan. Nah itu yang harus kita Harus bangun, membangun sinergisitas. Semuanya orang juga karena memang concern ke pendidikan. Semuanya karena Dan jangan saya. uniform. Jangan, biarkan aja. Justru entitas guru, kultur di pendidikan lebih baik. Warna-warni. Budaya banyak. Ay kedokteran mah ulah. Kan ieu nyuntik nak kitu, ieu nyuntik nak kieu cilaka. Pendidikan mah boleh. Jadi gitu Pak Ruli biar ada dinamika. Iyalah. Dinamika kolaborasi. Kolaborasi dan berbeda itu. Biar saling tuh, saling. Kan dan berbeda itu entitas-entitas itu silakan. Pada dasarnya sama. Dan ya. nitip saya jaga independensi. Iya. Artinya jangan ada afiliasi. Iya. Tong berpolitik lah. Guru. Iya. Sebab politik mah mikirkan pilkada. Oh iya. Guru mah marwana memikirkan masa depan bangsa. Kan begitu. 20 tahun ke depan gitu. Jadi kenapa guru tidak boleh berpolitik? Karena guru itu negarawan. Lebih tinggi dari politis. Iya. Melahirkan harapan bangsa. Apa memikirkan masa depan? Kita melahirkan para politik-politik. Biar Atau mereka yang berpikir biar mereka gitu. berpolitiknya tuh Iya, ini. elegan. Bagus. Mikiran anak pilkada wae. Iya betul ya. Mohon maaf para politikus. Bercanda. Bercanda dalam pengertian bahwa kita punya visi ke depan. Iya Iya, betul. betul. Para politisi juga punya visi. Punya visi dan tujuan Sama. masing-masing. Tapi kita punya orientasi menjaga netralitas dan guru boleh berpolitik, boleh. Politiknya mana? Politik kebangsaan. Wih, mantap. Menanamkan Bangsa ya, Pak, ya? bendera merah putih berpolitik kita. Iya, Berpolitik. berpolitik. Tapi bukan politik pragmatis Pragmatis. partai. Iya. Tapi politik Indonesia, kebangsaan. Ya, tentang ideologi negara, tentang lambang negara, tentang kan bahkan di Bandung di konsep pendidikan karakter juga di Bandung Masagi Masagi. ada kan. Iya. 4 pilarnya itu kan Betul. agama, cinta tanah air, Bela negara. bela negara, budaya kan, kan Iya. masuk di situ. Iya.
Keren banget nih podcast kita hari ini, gak kerasa Luar biasa. sudah zuhur. Waktunya Alhamdulillah. Untuk terakhir Bapak Pak, satu benar-benar jam. Oke. terakhir pesan untuk para generasi milenial dan juga para generasi X atau angkatan Bapak lah gitu. Apa sih yang ingin Bapak sampaikan? Dan terakhir adalah untuk para pejuang COVID dan para pasien COVID gitu. Kan kita sedang bertarung ini Pak dengan COVID. Ya. Untuk guru di Indonesia secara gradual kesejahteraan guru semakin baik, dan harus didorong terus semakin baik. Maka kalau kita melihat perjalanan generasi kolonial ya, kami waktu itu belum mengenal sertifikasi. Iya. Maka untuk generasi sekarang kesejahteraan guru sudah semakin baik dengan adanya tunjangan profesi karena sudah punya lulus punya sertifikat ya pendidik dan dihargaan menjadi sertifikasi. Ya. Nah, pertama bahwa kalian harus, generasi milenial itu harus beradaptasi pada zamannya. Tetapi juga ada hal yang mahal yang ada di generasi kolonial. Apa itu? Spiritnya, idealismenya. Jadi walaupun dengan segala keterbatasan ekonomi, sebelum ada tunjangan profesi, tapi guru menghasilkan banyak orang-orang hebat, punya komitmen, punya idealisme, bahkan fenomenanya anak-anak guru itu berhasil, anak-anak langsung banyak yang jadi bupati, jadi jenderal, itu anak-anak guru. Nah maka generasi yang sekarang ini harus berguru tentang itu, belajar tentang itu. Tetapi untuk tidak berarti bahwa kita membandingkan itu lebih baik ini. Ada yang menjadi keunggulannya dari spiritnya itu. Tetapi generasi yang sekarang harus lebih adaptasi, harus lebih menyesuaikan dengan peradaban sekarang dan yang akan datang. Nah kuncinya adalah belajar. Jadi belajar itu adalah sebuah kesadaran profesi. Tidak harus dibiayai oleh pemerintah, melalui PKB. Belajar itu adalah sebuah kebutuhan. Belajar dan belajar, banyak membaca, berliterasi, sebab anak-anak itu membutuhkan jawaban-jawaban kita. Kalau kitanya tidak pernah membaca, tidak berliterasi. Nah, literasi guru itu jangan linier tentang keprofesian saja, tapi harus holistik. Guru harus banyak membaca roman, buku-buku roman. Guru harus banyak membaca buku-buku psikologi. Guru harus banyak membaca buku-buku filsafat, ilmu. Dan guru juga harus membaca buku-buku yang bestseller, yang tren di zamannya, agar dia tidak ketinggalan zaman. Bisa masuk dengan dunia anak. Iya, itu saja. Ih, keren banget ya. Terima kasih banyak Bapak. Kayaknya kita gak kerasa nih ngobrol asik dengan Bapak Sekretaris Dinas Kota Bandung yang sungguh luas banget nih wawasannya. Ini benar-benar kongres. Ya. Beres-beres. Beres-beres. Mungkin kita. Dan yang menggagas itu guru-guru loh. Sudirman itu guru. Ki Hajar Dewantara udah pastilah. Ya. Soekarno juga pernah ngajar. Ketika diungsi dibuang itu dia ngajar. Dia jadi guru di Bengkulu, dia ngajar sampai ketemu Ibu Fatmawati. Karena mengajar. Jadi tokoh-tokoh kita ini banyak yang berasal dari Ki Ahmad Dahlan. Oke. Terima kasih Bapak, sekali lagi saya ucapkan. Mungkin untuk penutup kita mau mohon maaf dulu nih Pak apabila pembawaannya masih kurang nyaman di Bapak gitu ya. Saya senang kok dari tadi kok saya ngomong terus. Saya
berarti saya senang. Iya, alhamdulillah ya berarti Kita juga Alhamdulillah. berasa mendapatkan energi baru gitu. energi Pak. Harus baru dong. Dan itu harus di tune up Iya, terus. dan alhamdulillah kita punten ya Pak ya, maksudnya guru baru udah mendapatkan pandangan seluas ini, berarti insya Allah semoga kita semua para sahabat pendidikan melangkah lebih baik gitu ya Pak Ya, ya, ya. dari apa yang tadi udah Bapak ceritakan. Terima kasih Saya banyak. nitip jangan terjebak oleh hal-hal yang sifatnya primordial, separatis. Saya ingin menitip guru harus bersikap inklusi. Jadilah guru bangsa. Dan bangsa ini adalah bangsa yang multi etnis, multi agama. Jadi kalian itu harus hadir menjadi guru bangsa ini. Jangan terjebak oleh pikiran-pikiran yang picik, yang ya maaf ya, terlalu kiri nggak boleh, ke kanan-kananan juga tidak bagus. Iya betul. Jadi harus di tengah-tengah. Oh, mustaqim ya Pak, jalan Ya, yang kita lurus. lihat dulu aja. Ya Jangan pokoknya kanan mah kiri. doa jadi guru mah gitu, tersesat di jalan yang lurus.